Seller online shop atau e-commerce yang sekarang hidup di dua dunia yang berbeda. Kalau nggak banting harga, ya harus main algoritma. Tapi yang mana sih yang sebenarnya bikin toko bertahan dan terus bisa berkembang apalagi di tahun 2025 ini? Sekarang kita akan bahas dua POV, di mana seller yang banting harga, tokonya itu rame pembelian, rame orderan, versus toko yang biasa-biasa aja, nggak gitu banting harga, tapi tetap banjir orderan. Kita lihat perbandingan dua ini tuh kayak gimana cara mainnya. Sebelum kita mulai, like dulu yuk. Gue tunggu sampai hitungan ketiga untuk kalian like video ini sebagai bentuk terima kasih dan apresiasi kalian karena gue telah membuat video ini khusus untuk kalian semua dan ini gratis. Gue tunggu sampai hitungan ketiga. 1, 2, 3. Thank you guys yang udah like. Langsung kita masuk ke topik pembahasannya. Perang harga. Diskonin harga boleh banget. Lu mau flash sale boleh banget. Lu mau diskonin produk apapun itu terserah lu orang. Namun yang jadi permasalahan adalah ketika lu diskonin produk lu, apakah diskonnya itu bener-bener sesuai dengan apa yang lu mau? Atau dengan produk pemilihannya itu yang sesuai? Apa jangan-jangan lu cuman asal-asalan doang yang penting diskon, yang penting banting harga? Atau kayak gimana nih? Jadi lu boleh banget ngelakuin apapun asal lu tahu batas dan tahu kapan momennya. Gue tanya sama kalian, kalau kalian diskonin produk berdasarkan apa sih? Terus potongannya itu di berapa? Apakah kalian punya perhitungan kalian sendiri di Excel? Atau kalian males pakai Excel? Minimal ada buku deh. Ada gak kalian kira-kira? Kalau gue Rio Gandhi terbiasa untuk menghitung apapun di Excel. Karena mungkin gue terbiasa ketika gue kerja di corporate, di perusahaan. Apapun itu perhitungan menggunakan Excel. Namun gak semua seller itu menggunakan Excel. Dan gak semua seller itu pernah bekerja di corporate atau perusahaan. Jadi gue basicnya itu udah kerja di perusahaan terlebih dahulu guys. Jadi gue terbiasa banget lah untuk kayak, oh yaudah hitung pakai Excel, bikin diskon, bikin perhitungan promo dan sebagainya. Nah kalau misalnya kalian tidak menggunakan Excel, minimal kalian itu punya buku catatan kalian sendiri untuk hitung-hitungan. Kalau gue pakai Excel jadi kan enak. Gue bikin tanggal berapa gue bikin diskon dan diskoninnya produk apa, itu gue udah terbiasa banget. Nah yang jadi problem adalah gak banyak seller ngelakuin hal ini. Otomatis ketika mau diskonin produk, itu bener-bener random aja diskonin produk. Atau fokus ke cuman satu produk, ngeliat kompetitor banting harga, dia ikut turunin asalkan marginnya masih masuk. Nah kayak gitu boleh gak? Boleh guys, tapi ketika lu diskonin, lu tahu gak sih itu momennya pas apa enggak? Ketika lu diskonin, apakah produknya itu layak untuk lu diskonin? Apa jangan-jangan produk tersebut cuman lu diskonin terus tapi kayaknya nggak ada efek apa-apa buat toko lu ke depannya? Dan ini yang bikin lu blunder. Jadi diskon gila-gilaan ngincer murah biar trending bukan pilihan yang tepat kalau kalian cuman asal-asalan. Lebih baik kalian boleh diskoning kalau kalian udah tahu. Sampai sekarang, gue juga banyak melihat seller yang survive bermodal, lagi musim promo, produk musiman, bisa laku kalau lagi sale. Makanya terciptalah statement, harga paling murah pasti menang, tapi algoritma nggak sebodoh itu. Ya memang benar, lu kalau mau diskonin produk, lu tinggal diskonin. Toko lu rame-rame aja kok, ya silahkan aja. Cuman ketika kita jualan di online, kita kan juga harus tahu dong sistemnya. Bukan cuman sekedar yang penting rame. Kalau gue lebih suka, lu paham algoritmanya, analytics-nya, terus rame. Itu wajar, itu adalah hadiah buat lu karena tokonya akhirnya rame karena lu tahu semuanya. Tapi kalau lu rame-rame doang, tinggal tunggu waktu aja. Karena gue udah banyak banget ngeliat seller yang tadinya rame, makin sekarang itu makin turun algoritmanya, makin turun tokonya karena kesalip sama toko-toko yang lebih pintar. Kalau mau diskonin mah bebas, cuman kalau tanpa perhitungan juga bahaya. Karena kan sekarang potongan biaya layanan cukup besar ya. Dari biaya layanan kurang lebih udah 15-18%, biaya iklan 12-15%, affiliate itu 5%. Ya tiap seller sih beda-beda ya. Misalnya lu mau ngepres biaya iklan, bisa gak? Ya bisa aja. Cuman gue pribadi ya, kalau misalnya kalian ngepres biaya iklan, sayang gak sih? Karena kan iklan itu tujuannya untuk exposure, asal bener ya tujuan kalian objektifnya. Ketika dapat exposure, toko lo akan semakin rame, produk lo akan semakin rame. Jadi kalau biaya iklan dipres, agak sayang ya. Karena menurut worldwide aja nih dunia, biaya marketing itu bisa sampai 30% guys. Menurut gue di 12-15% itu udah normal banget, karena lu turunin banget sih bisa-bisa aja, tapi lu membatasi orderan lu orang.
Jadi menurut gue 12-15 menurut gue udah oke banget lah. Makanya gue bilang ke lo orang, lebih baik lu mainin di margin. Biaya affiliate lu masih bisa kurangin. Tapi kalau misalnya affiliate-nya perform, masa lu kasih komisi kecil? Jadi biaya-biaya ini tuh kurang lebih udah 30-35% ini udah nggak bisa kemana-mana. Otomatis margin lu harus oke, atau minimal permainan dari produk lu yang harus benar sebagai toko supaya tetap rame orderannya tapi margin tetap bagus. The rise of algorithm fighter. Seller pinter itu nggak cuman bermodal perang harga. Yang penting turunin harga, yang penting diskon. Gue udah bilang, lu diskonin boleh. Orang semua seller tahu diskonin. Cuman diskonnya seperti apa, ini seller yang nggak banyak tahu. Diskonnya kenapa harus produk ini, itu seller nggak banyak yang tahu. Yang penting diskon pokoknya. Jadi ngerti cara mainin sinyal ke algoritma biar produknya naik. Algoritma marketplace yang semakin pintar, apalagi ditambah teknologi AI yang membuat sistem semakin canggih. Beberapa panel yang menurut gua, Rio Gandhi, yang makin penting untuk kalian lihat, itu ada CTR, conversion rate, engagement, and fulfillment. 4 panel ini yang paling penting saat ini, tinggal gimana kalian bisa explore dan atur aja mau main di strategi yang kayak gimana. Gue juga mau benerin pikiran kalian nih. Kalau gue bilang diskon, di pikiran kalian kan, diskon doang, gue juga tahu. Again, gue bilang ke kalian, diskon. Gue menyebutkan diskonin guys. Di otak kalian, diskon. Rio Gandhi cupu cuma tahu diskon doang. Pertanyaan gue bukan gitu guys. Ketika gue bilang diskon, diskonnya yang seperti apa sih? Produk apa yang lu diskonin? Tanggal berapa lu diskonin? Jam berapa lu diskonin? Dan metode diskon apa yang mau lu pakai? Ini yang harus lu explore, bukan cuma sekedar konteks diskon. Menurut gue kayak diskon dong, gue juga tahu itu hal yang basic. Dan yang membedakan gue adalah, gue tahu kapan harus didiskonin. Misalnya kalian diskonin produk 1-5 di tanggal sekian, diskonin produk yang kedua di tanggal sekian. Kayak gitu aja udah beda konteks, dimana kalian naikin produk yang berbeda, jadi diskon ya diskon namanya, cuma permainannya kan berbeda. Selalu refresh listing produk kalian, jadi tahu kapan waktu yang tepat untuk kalian naikin produk tersebut, kapan waktu yang pas buat kalian hold. Berusaha untuk memanfaatkan algoritma, bukan hanya mengikuti alur dan mengikuti peraturan. Kalau gue selalu mencari tahu, peraturannya seperti ini, dan gimana caranya kita bisa manfaatin. Dan tentu juga sabar guys. Kalian juga harus sabar. Jangan terlalu terburu-buru. Jualan itu harus ada sistem sabar. Tapi kita tahu nih goals kita apa. Bukan kayak, kita harus naikin besok, harus langsung legit orderannya. Lu nggak bisa kayak gitu. Ini sistem guys. Kayak lu pengen orderan lu rame banget, tapi lu nggak tahu cara mainnya juga percuma gak sih? Kalian boleh aja ketawa, atau menurut kalian, algoritma kok dimainin. Itu terserah kalian. Gue mah baik tujuannya kasih tau kalian. Gue buat video kayak gini aja, tujuannya untuk kasih tau kalian supaya kalian up to date dan dapat edukasi secara gratis. Ya, gratis. Gue tidak pernah meminta apapun guys. Apakah gue ada untuk, gue akan kasih tau ini tapi lo harus bayar dulu dan sebagainya. Tidak ada guys, gue cuma minta kalian untuk like doang. Kenapa gue bikin video rutin seperti ini? Karena gue tahu ketika dulu gue pengen cari tahu soal jualan online, gue tidak mendapatkan banyak informasi. Dan ketika gue mendapatkan informasi, disuruh ikut kelas workshopnya dan sebagainya. Dan gue tidak mau seperti itu, dan itu tidak salah sama sekali. Cuman gue hanya ingin membantu kalian semua supaya kalian lebih relate, kayak gitu. Hybrid strategy and survival tips. Jangan lupa pakai metode hybrid strategy and mode survival. April sampai Juni, ini bisa jadi mode survival kalian karena memang biasa di bulan ini respons toko kurang baik secara market. Walaupun tetap ada case di mana toko kurang bertumbuh karena kurang oke, tapi kebanyakan karena memang demand menurun. Hal tersebut juga udah sempat gue bahas di video ini, kalian bisa nonton juga. Nah, untuk hybrid strategy, ini yang pengen gue kasih tau ke kalian dan semoga kalian paham. Gue akan bikin kalimat sedemikian rupa biar kalian gampang ngerti. Kapan harus ikut price war, baik secara event, clearing stock, dan kapan fokus main ke algoritma dan bangun value. Sedikit tips untuk actionable untuk toko kalian. Yang pertama, selain daripada cek data conversion rate, CTR, fulfillment. Yang kedua, jangan terlalu spam promo, tambahkan fokus ke konten dan review organik. Yang ketiga, perhatikan produk dan momen musiman. Jangan terlalu fokus produk musiman karena di saat lagi sepi, bisa-bisa kalian stres sendiri. Jadi, kamu tim banting harga atau tim algoritma. Tulis di kolom komentar dan share pengalaman kamu. Metode jualan sih sejujurnya semakin seru ya, kayak makin banyak panel yang harus dipelajarin, makin banyak cara untuk kita explore, dan menurut gue ini sesuatu yang menarik buat kita explore. Namun memang di zaman sekarang, itu nggak cuman kayak kita tinggal duduk di depan komputer, atau cuman dari handphone ngurusin
seller center itu udah nggak kayak dulu sih guys. Sekarang harus lebih effort, lebih capek, ide juga harus dimainin. Jadi menurut gua sesuatu yang menarik untuk kita ekspor secara terus-menerus, dan karena demand-nya makin gede, orang makin terbiasa untuk belanja di online. Kalau misalnya orang bilang semua akan offline lagi pada nantinya, menurut gua iya, tetap orang akan ke offline kok, tapi orang nggak akan bisa lepas dari online. Karena online itu cukup membantu banyak orang. Kayak misalnya gue ketika gue mau beli apapun di online, karena udah gampang. Karena mungkin kalau gue harus ke toko offline, gue harus cari dulu. Belum lagi kalau misalnya nggak dapet produknya atau habis gue udah jalan ke sana. Jadi menurut gue tetap terbagi ya, offline dan online. Online terus akan ada sampai kapanpun dan akan terus berkembang. Jadi tinggal lu orang aja nih, demand-nya ada, sistemnya ada, tinggal cara main lu aja yang berubah dan terus up to date. Dan hopefully kalian terus mengikuti flow dari perjalanan ini, karena gue percaya ketika lu jualan di online, hidup lu akan berubah karena jualan online udah banyak banget ngerubah hidup semua orang. Oke, next video gue akan pengen bahas apa ya? Teman-teman juga pengen boleh request ya, pengen bahas apa sih? Kalian coba tulis di kolom komentar kira-kira gue harus bahas apa. Tapi mungkin gue akan kepikiran gimana cara kita ngebahas strategi marketing di tahun 2025-2026, itu akan jauh lebih menarik ya. Cuman gue masih membutuhkan agak banyak data nih, karena ya gue juga lagi banyak banget nge-explore guys. Semoga lebih cepat lebih baik ya, cuman gue harus butuh waktu ya untuk nge-ekspor di itu semua. Nanti ketika menurut gue strategi ini udah oke, gue pasti akan sharing ke kalian. Nah, kalau misalnya kalian tertarik juga boleh komen gasko bahas strategi jualan online. Kayak gitu ya, tulis di komentar. Kalau misalnya komennya banyak, tentu aja gue akan lebih percepat pembahasannya. Oke guys, sekali lagi gue ucapkan terima kasih. Jangan lupa untuk klik tombol like, dan jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan notifikasi biar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel YouTube Rio Gandhi. Dan buat teman-teman di sini yang pengen beli digital course gue, bisa ke link di bawah ini. Link tersebut hanya untuk kebutuhan jasa digital course gue aja. Dan buat teman-teman di sini yang tokonya pengen gue cek, tokonya pengen gue handle, gue urusin campaign-nya, marketingnya, iklannya, gue kasih analisa, gue kasih strategi, apapun itu seperti partner, itu bisa hubungi ke nomor di bawah ini. Nomor tersebut hanya untuk kebutuhan jasa gue saja, baik kita pertemuan secara online, by WA, gue datang ke kantor kalian, kota kalian, negara kalian, apapun itu, ke nomor tersebut. Sekali lagi gue ucapkan terima kasih, Rio Gandhi, peace out.